Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita akan coba membahas tentang brand. Apa itu brand? Ya tentunya Anda akan berbeda ketika Anda memakai sepatu Adidas, atau Anda juga berbeda ketika Anda memakai sepatu Nike Air Jordan. Ini bagi laki-laki tentunya akan berbeda rasanya, kebanggaannya, pride-nya. Nah, ini efek dari brand. Yang kemudian juga seorang wanita tentu berbeda ketika memakai tas bermerek Louis Vuitton atau Hermes yang everybody knows harganya sangat mahal. Begitu juga ketika anak-anak muda kumpul-kumpul, berbeda tentunya ketika meeting di Starbucks atau Coffee Bean atau tempat-tempat yang mahal. Berbeda tentunya dengan berbicara di Indomaret Point misalnya. Tentu itu kenapa terjadi, itulah yang disebut dengan brand effect. Nah, brand effect ini tentunya terkait dengan yang ada dalam pikiran. Makanya bagaimana para startup UMKM ya yang memiliki merek tidak sekedar membuat merek, bagaimana merek itu bisa masuk ke dalam pikiran konsumen. Itu menjadi tugas utama kita. Bagaimana caranya adalah salah satunya kita harus bisa masuk ke dalam folder atau pikiran konsumen. Jadi di otak manusia itu banyak folder, banyak laci, dan kita harus bisa masuk ke dalam laci pikiran konsumen itu. Kita harus bisa menjadi first category brand in mind. Jadi in mind itu brand masuk ke dalam pikiran. Pak, bagaimana kalau sudah ada, misalnya saya jualan bakso, sudah ada jualan bakso, atau saya jualan kebab, sudah ada baju, saya sudah ada orang first category. Tapi kita bisa masuk ke folder berikutnya dan kita bisa menjadi first category, bahwa kita adalah bakso yang rasanya titik-titik, garment yang memiliki kualitas titik-titik, dan seterusnya. Jasa yang memiliki keunggulan atau value titik-titik, masuk ke dalam subfolder pikiran daripada konsumen. Karena memang agak berbeda ketika orang membeli sesuatu, selain spesifikasinya juga ya dipertimbangkan, tapi faktor brand juga ada. Oleh sebab itu kita harus bisa masuk dengan strategi ya, caranya dengan striking dan sticking ya. Salah satunya kita bisa strike masuk, dan bagaimana itu bisa sticking to mind ya daripada consumer, sehingga brandnya itu menjadi kuat. Salah satunya dengan visual, words, and sound. Visual penting, packagingnya, tampilannya, termasuk brand logo yang cocok, sehingga ini bisa masuk ke dalam alam bawah sadar atau folder dari pikiran konsumen. Termasuk juga words, kata-kata, tagline yang mudah dan mudah diserap oleh para konsumen. Dan termasuk juga sound, suara. Makanya tidak hanya kita membuat flyer atau poster, tapi kita juga bisa menggunakan video, dan video ini banyak digunakan oleh iklan-iklan milenial zaman sekarang ya, dan juga perusahaan-perusahaan besar, karena video yang singkat, berkualitas, tertata, sistematis dengan copywriting yang berkualitas, itu sudah menggabungkan unsur-unsur visual, word, and sound. Jadi ini butuh kreativitas yang tinggi. Oke, untuk penutup ya. Jadi apa sebenarnya brand itu? Brand berbeda tentu dengan menjual produk. Intinya adalah ketika kita berbicara menjual produk, maka konsumen dapat apa? Tapi kalau kita menjual brand, konsumen jadi siapa? Itu dua kata yang berbeda. Kita tidak hanya menjual barang, tapi bagaimana konsumen itu ketika memakai barang kita, dia jadi siapa. Nah, ini mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan untuk detail lebih lanjut bisa ikuti IG saya RACHR
rahmat.nic.com di IG saya. Oke, terima kasih. Selamat ketemu lagi dan Jumat Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.